Oke, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sianturi dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membawakan video tentang ujian akhir semester. Buatlah sebuah sistem informasi menggunakan framework Flutter yang memiliki kemampuan untuk transaksi CRUD, create, read, update, delete, dan pencarian data berdasarkan keyword search menggunakan fitur like. Oke, sini saya sudah membuat. uh, Pertama kita ke XAMPP dulu, kita aktifkan XAMPP-nya di start, kemudian kita masuk ke mode admin. Kebetulan di sini saya sudah masuk mode sebagai admin. Nah, seperti biasa kita buat database, kemudian kita buat tabelnya. Kemudian di dalam tabel ini saya membuat 5 row atau 5 kolom ke samping. Kemudian isinya di sini sesuai spadel. Saya membuat 18 data. Oke. Kemudian di sini jika sudah membuat 18 data atau nanti pun bisa kita membuat yang namanya API-nya dulu. Nah, kita membuat API-nya. Di sini kita membuat di folder htdocs. Sini saya membuat di folder test. Sini saya mempunyai 3 API. Yang pertama adalah API. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan headernya, kemudian kita masukkan host username password di sini, kemudian koneksi error, dan di sini saya membuat operasi create, insert. Sini saya menggunakan request method, kemudian insert into seperti biasa dan values-nya. Kemudian jika sukses, jika error nanti akan muncul. Kemudian di operasi read atau select kita membuat seperti yang sama, membuat request method get search, kemudian kita membuat query like. Kemudian di sini kita ada juga operasi edit atau update. Di sini kita server request method, kita pakai path put, terus kemudian JSON decode. Kemudian di sini kita masukkan yang di database tadi. Kemudian di sini karena update kita masukkan query update, jenis price, di mana ID seperti biasa. Kemudian JSON kalau sukses, kalau error. Kemudian jangan lupa SQL close. Kemudian jika sudah membuat API yang kemudian kita sini saya membuat API 3 terpisah, delete. Kenapa delete-nya saya buat terpisah? Karena mungkin lebih gampang begini, karena saya sudah coba dari pagi delete sama dengan API seperti yang tadi, itu error-error terus. Saya nyamannya seperti ini. Kemudian di sini kita biasa pembukaan, kemudian di sini kita membuat koneksi dan ngecek koneksi. Kemudian di sini kita mengambil server request method. Di sini kita mendelete ya. Kemudian di sini kita ambil ID-nya. Kemudian di sini kita delete from copy where ID. Di sini seperti biasa query-nya. Kemudian di sini jika sukses, di sini jika error, dan jika invalid. Oke, saya sudah membuat delete-nya. Kemudian kita masuk ke search. Kemudian search di sini saya buat juga terpisah karena saya lebih nyaman juga. Di sini kita buka header, host lagi, seperti biasa koneksi. Di sini search, kita get search. Kemudian kita ambil dari uh, coffee data alias database kita.
kemudian ada resultnya, hasilnya, kemudian data row, kemudian di sini ada error ini ya, error pesannya. Kemudian sini saya sudah kebetulan hanya membuat 3. Kita langsung lanjut ke footernya. Di sini seperti biasa kalau kalian baru, kalian bisa hapus-hapus dulu sampai ke material app-nya ini. Terus di sini saya seperti biasa home-nya menggunakan coffee page. Nah, di sini home saya. Jangan lupa kita pakai di sini eh, Dio, Dio, Dio package karena di sini kita ditugaskan untuk memakai Dio package. Terus di sini kita membuat kelas stateful karena kita memakai text editing atau kita membuat form ini tidak statis. Terus di sini final Dio kita panggil, terus kita panggil API URL. Cara mendapatkannya ini kalian harusnya sudah tahu karena sudah 3 kali pertemuan dengan buat video seperti ini juga. Kemudian habis itu kita tampung list dynamic coffee datanya. Kemudian kita tampung coffee types-nya berbentuk string. Kemudian di sini text editing controller-nya saya memakai tadi sesuai yang kita buat ya, jenis, price, pembelian, total, controller. Kemudian seperti biasa init state. Nah di sini app bar-nya saya membuat, ntar saya munculkan juga sekalian kalau enggak. Oke. Nah begini aja mungkin. Oke. Mungkin tadi kurang jelas, saya scroll sedikit. Oke, di sini app bar-nya saya menggunakan teks coffee data di sini. Kemudian ada icon button untuk kita search. Nanti kita coba. Kemudian material, ada single scroll. Kemudian di sini saya seperti biasa build text form field-nya. Kita ambil datanya, kemudian kita lanjut seperti biasa ini ya. Oke, nah ini adalah fungsi untuk membuat text form field-nya. Ini adalah fungsi. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuat drop button-nya. Di sini kita pakai drop button field karena tugasnya di sini kita harus ada drop button. Kemudian value-nya kita ambil dari jenisnya. Saya ambil dari jenis yang sudah kita tentukan di database. Kemudian jenisnya kita tentukan di ini masuk nanti ke database. Ini kita tentukan jenisnya apa. Di sini saya pakai yang simpel saja karena minimalnya 2. Di sini saya pakai minuman dan makanan. Kemudian kita pakai string nilainya. Kemudian berbentuk string. Oke. Sini saya label teksnya pakai ini ya. Select coffee type. Kemudian ini adalah fungsi untuk membuat daftar kopi. Nah, di sini adalah fungsinya. Saya memakai card, kemudian memakai title dan subtitle. Di sini saya pakai ID dan jenis saja supaya lebih simple. Yang penting hasilnya. Kemudian di sini saya pakai button, pakai edit dan pakai delete karena di sini tugasnya delete dan edit. Di sini juga bisa tambah. Ini nanti kita coba. Kemudian ada fungsi menghapus data copy. Di sini ada delete-nya tadi ya, fungsi functionnya. Kemudian ada function untuk mengedit data copy. Di sini function data copy. Di sini kita seperti biasa. Di sini ada show dialog,
controllers. Kemudian di sini ada elevated button untuk close dialognya dan close dialog setelah update atau pop dia. Terus kemudian, nah ini fungsi untuk menghitung total harga pembelian kopi yang diedit. Menghitung total harga. Jadi di sini tugasnya juga ada hitung-hitung. Nah, di sini saya perkalian, yaitu em, jika sini saya buat alert juga. Kalau kosong dia akan munculkan alert. Nah, di sini saya menghitung price dan pembelian. Sini ada price dan pembelian, maka hasilnya itu di total. Kita ubah ke string. Kemudian jika error dia akan muncul alert. Kemudian kita mengembalikan future value-nya. Nah, ini untuk fungsi mengupdate data copy. Ini update-nya kalau kosong dia mengeluarkan alert juga. Kemudian di sini kita convert value-nya menjadi string karena kebetulan kebanyakan errornya ya kalau nggak jadi ini. Kemudian kita membuat map update datanya. Sini kita kemudian kita update request, kita request ke database kita. Kemudian di sini ada clear juga otomatis. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menghitung total harga pembelian kopi. Wah, ini kayaknya sama lah ini tadi. Oh, ini untuk menghitung harga pembelian kopi. Jadi ada beda-beda deh, nanti kita coba. Ini fungsi untuk menyisipkan data kopi baru. Ini nanti di tombol editnya. Kemudian fungsi untuk mendapatkan data kopi. Ini untuk kita dapatkan data kopinya dari API kita. Kemudian ini fungsi untuk menampilkan alert dialognya. Oke, mungkin situ dulu. Kita lanjut ke search. Nah, di sini saya pakai search-nya berbeda. Di sini saya ambil juga string API URL-nya. Kita update. Sorry ini. Oke. Jadi ini kita ambil dari API yang kita buat tadi, search. Terus di sini kita tampung data coffee datanya, nanti dia akan muncul. Kemudian pakai text editing controller. Kemudian ya, ini aja. Oke, sekarang kita masuk ke fiturnya. Kita perbesar dulu. Nah, oke. Udah cukup jelas. Nah, di sini saya seperti biasa ada ininya. Nah, kita dari atas dulu ya. Kita tekan. Nah, dia akan muncul search data. Di sini search data memakai like. Di sini contohnya kita contohkan cara bekerjanya. Misalnya saya ketik makanan, maka ini semua akan muncul makanan. Tidak ada minuman ya. Nah, jika minuman, karena kebetulan di sini saya memiliki dua value. Kita tekan minuman. Nah, di sini akan terganti menjadi minuman. Coba kalau kita cari yang tidak ada. Nggak ada ya. Kemudian, oke, nggak ada. Misalnya kebab, nggak ada. Jadi dia bisa search data. Kemudian, di sini ada get coffee data. Nah, di sini muncul saya di debug show di debugnya ini visual code ini. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahi data jenisnya. Nah, di sini saya false kan, di sini nggak bisa ya. Di sini nggak bisa. Kemudian kita pilih ada drop down-nya minuman. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Kemudian price-nya kita contohkan orang yang membeli minuman. Oh ya, di sini data ke
18 record, kemudian data ke 19 untuk transaksi post, put, read. Oke, sini kita membuat data ke 19. Kita membuat price-nya 9.000, kemudian pembeliannya 2. Kemudian kalau kita tekan calculate, dia akan muncul 9 kali 2, 18.000. Kita insert. Nah, ini akan muncul ke sini, ke database-nya. 18, berapa tadi? 18.000. Nah, ini dia muncul ya, 18.000. Kemudian sekarang kita bagaimana kalau ini kosong? Nah, ini ada alertnya kalau kosong, dan ini juga ada alertnya, jadi nggak sembarangan. Ini ada drop down-nya, bekerja dengan baik. Sekarang kita masuk ke data ke-20 untuk demo YouTube melakukan transaksi post dan delete. Nah, di sini kita post lagi. Oh, kita edit dulu ya mungkin. Kita edit dulu. Nah, di sini kita edit menjadi minuman. Kemudian di sini juga misalnya 10.000, 1.000, pembeliannya 9 sama aja. Kemudian di sini kita calculate, nah dia juga ada. Kemudian kita update. Oke, kita lihat di localhost. Nah, oke, kita tengok dulu di debugnya. Data update successfully. Oke, kemudian kita mencoba fitur yang namanya post dan delete. Kita masukkan ke sorry. Nah, di sini post dan delete. Kita buat satu data makanan, harganya itu 8.000, pembelian. Nah, ini kalau kita calculate dia nggak bisa juga. Pembeliannya ada 9, 2 aja, 2. Kemudian kita calculate dan totalnya berhasil ya. Kemudian di sini kita langsung insert saja. Nah, sudah muncul di database. Di sini data ke-36-nya yang tadi kita buat barusan kita hapus. Data ke-36. Oke, mantap. Kita tengok di database apakah masih ada. Oke, udah nggak ada ya. Atau nggak kita tes sekali lagi mungkin supaya lebih puas ya. Jenisnya makanan, price-nya 2.000, pembeliannya 2, set, insert kopi, muncul, kemudian kita hapus data ke 37. Kita lihat, terhapus ya. Jadi, di sini saya sudah membuat yang namanya delete juga. Sudah bisa bekerja dengan baik. Ada search, like, query like, ada get data, ada masukkan data, ada calculate perhitungan, ada insertnya juga, ya, ada masukkan data, ada drop downnya juga, dan bisa edit dan delete. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih kepada Bapak Hendra dan teman-teman semua yang sudah menonton. Mungkin saya terlalu cepat karena juga terlalu buru-buru. Oke, terima kasih semuanya. God bless you.